Namaku Damar. Hari itu, 3 hari setelah kecelakaan maut di tikungan jalan raya Desa Cempaka, aku masih belum percaya kalau Rangga, sahabatku sejak SMA, sudah tiada. Dia bukan cuma teman. Dia seperti saudara sendiri. Kami sering nongkrong bareng, kerja bareng, bahkan tinggal di satu kontrakan. Tapi malam itu, satu pesan pendek dari nomor tak dikenal mengubah semuanya. Rangga meninggal. Mobilnya nabrak truk. Pemakaman besok pagi. Aku terdiam lama, menatap layar ponsel tanpa suara. Di dadaku ada rasa kosong yang tak bisa dijelaskan. Pagi harinya, aku ikut rombongan ke rumah duka. Hujan turun pelan, seperti ikut berduka. Di ruang tamu sempit itu, tubuh Rangga sudah dibaringkan di dalam peti kayu sederhana. Wajahnya ditutup kain putih, hanya sedikit tampak ujung hidungnya yang dingin. Aneh, ya, Mar, kata salah satu teman kami, Randy, berbisik. Padahal waktu itu katanya cuma luka ringan. Tapi katanya, waktu di rumah sakit, dia tiba-tiba berhenti napas. Aku menelan ludah, menatap peti itu lama. Entah kenapa, aku merasa pintu rumah terasa terlalu gelap, seolah bayangan menutupi sinar matahari dari luar. Ketika prosesi pemakaman dimulai, ada hal-hal yang membuatku semakin tidak tenang. Petinya terasa berat sekali. Bahkan 4 orang laki-laki dewasa yang mengangkatnya tampak kelelahan. Padahal tubuh Rangga tidak sebesar itu. Dan yang paling aneh, saat kami melewati tikungan jalan menuju kuburan, aku mendengar sesuatu dari dalam peti. Samar, seperti suara ketukan pelan. Tok tok tok. Aku menoleh ke Randy. Lo dengar gak? Randy hanya menggeleng cepat. Wajahnya pucat. Udah, jangan mikir aneh-aneh. Tapi aku tahu, aku tidak salah dengar. Ada sesuatu di dalam sana. Sesuatu yang masih hidup. Kuburan itu terletak di ujung desa, di bawah pohon asam tua yang sudah berlumut. Udara di sana lembab, tanahnya becek. Beberapa orang tua di kampung berbisik, katanya tanah itu dulu bekas pemakaman lama, sebelum dipindah. Tapi tidak pernah benar-benar bersih. Ketika liang lahat sudah siap, datang seorang nenek tua yang aku tidak kenal. Pakaiannya lusuh, rambutnya panjang beruban, dan matanya tajam menatap peti itu. Dia berdiri di pinggir, lalu bicara lirih kepada kami. Jangan antar sampai gelap. Kalau matahari tenggelam, yang dikubur nanti, nggak bisa balik ke tempatnya. Seketika semua orang menatapnya dengan bingung. Beberapa warga mengusirnya dengan kasar, menganggap dia orang gila. Tapi kata-katanya menancap di kepalaku seperti paku dingin. Langit perlahan mendung. Petir menyambar di kejauhan. Kami mempercepat prosesi. Suara doa terdengar terburu-buru, dan saat peti mulai diturunkan, bau tanah basah bercampur dengan sesuatu yang amis. Aku menatap ke bawah. Peti itu sudah di dasar lubang, tapi tiba-tiba tanah di sekitarnya bergetar pelan. Salah satu penggali kubur bersumpah dia merasakan sesuatu menyentuh tangannya dari dalam lubang. Kami semua pura-pura tidak lihat, pura-pura tidak dengar. Karena kalau diteruskan, mungkin tidak ada yang berani menutup tanah itu. Akhirnya, pemakaman selesai. Semua orang cepat-cepat bubar sebelum hujan turun deras. Aku berdiri paling akhir di sisi kubur, menatap nisan sederhana bertuliskan Rangga Wibisono, 1997-2025. Sahabat sejati tak pernah benar-benar pergi. Saat itu, aku bersumpah aku mendengar lirih dari bawah tanah. Suara yang sangat pelan, tapi jelas. Damar, jangan tinggalin aku sendirian. Tubuhku langsung merinding seluruhnya. Aku mundur pelan, menatap tanah yang baru ditimbun, lalu berlari ke arah mobil dengan jantung yang hampir copot. Malamnya, perjalanan pulang terasa panjang dan mencekam. Jalanan desa sunyi, lampu jalan padam, hanya suara serangga malam yang menemani. Aku memutar lagu di mobil untuk menenangkan diri, tapi sinyal radio terus terganggu, muncul suara-suara aneh di sela siaran. MAR dengar aku. Aku langsung mematikan radio. Sesampainya di rumah, aku parkir mobil, turun perlahan. Hujan baru saja reda, dan udara terasa dingin sekali. Aku membuka pintu rumah, lampu ruang tamu menyala samar. Dan di sanalah aku melihatnya. Seseorang duduk di kursi tamu,
membelakangi pintu. Bahunya kurus. Bajunya sama persis dengan yang dikenakan Rangga waktu kecelakaan itu, kemeja abu-abu dan celana hitam. Aku terpaku. Suara langkahku gemetar. Rangga? Sosok itu menoleh perlahan. Senyumannya, lemah, tapi nyata. Ah, akhirnya kamu pulang juga, Mar. Aku menjatuhkan payung. Napasku tercekat. Karena yang kulihat malam itu, bukan bayangan, bukan mimpi. Itu benar-benar Rangga. Dan kulitnya masih dingin, seperti baru saja keluar dari tanah. Cerita ini bukan cuma tentang kematian, tapi tentang siapa yang masih bertahan di dunia yang salah. Kalau kamu suka cerita horor kayak gini, jangan lupa tekan like-nya sekarang juga. Klik tombol subscribe, dan nyalain loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan cerita menyeramkan berikutnya. Dan tulis di kolom komentar. Kalau sahabatmu yang sudah kamu kubur tiba-tiba pulang ke rumah, apa yang bakal kamu lakuin? Malam itu, tubuhku gemetar. Aku masih berdiri di ambang pintu, menatap sosok yang seharusnya sudah aku kubur siang tadi. Dia duduk di kursi rotan yang biasa kami pakai buat ngopi. Punggungnya tegak, tangannya bersedekap di paha. Seolah dia sudah lama menungguku pulang. Ah, akhirnya kamu pulang juga, Mar. Suaranya lembut, persis seperti Rangga yang ku kenal. Tapi di telingaku, terdengar seperti gema jauh, serak, dalam, dan hampa. Aku tidak menjawab. Aku hanya melangkah pelan mendekat, memastikan pandanganku tidak salah. Dan benar, itu dia, Rangga. Kemeja abu-abu dengan sobekan kecil di pundak kanan, celana hitam penuh debu, bahkan gelang peraknya masih melingkar di pergelangan tangan. Semuanya sama seperti terakhir kali aku melihatnya, di peti mati. Rangga, kamu. Aku menelan ludah. Kamu, bukan, kamu udah. Belum sempat aku menyelesaikan kalimat, Rangga menatapku dengan tatapan yang entah kenapa terasa dingin tapi tenang. Dia tersenyum tipis. Aku tahu. Aku udah lihat sendiri, Mar. Kamu nganterin aku, kan? Terima kasih, tapi aku belum siap pergi. Kalimat itu menampar kesadaranku. Aku mundur beberapa langkah, tubuhku kaku. Ini mimpi ya? Kamu cuma mimpi, kan? Dia hanya tersenyum. Kalau aku mimpi, kenapa kamu bisa ngerasa dingin? Tiba-tiba dia berdiri, mendekat. Udara di ruangan berubah drastis. Dingin, bukan dingin AC, tapi dingin yang menusuk tulang, seperti berdiri di dekat kuburan basah. Aku mundur sampai punggungku menempel ke dinding. Tanganku gemetar. Rangga, kamu mau apa? Dia menatapku lama. Aku cuma mau di rumah. Mar, rumah kita. Jam dinding berdetak pelan. Tik, tok, tik, tok. Suara itu terasa sangat keras di telingaku. Aku memperhatikan seluruh ruangan. Semua benda seolah ikut berubah. Foto kami berdua di rak buku tampak buram, dan di kaca jendela, bayanganku tidak sempurna. Bayangan itu tampak, 2 orang. Aku spontan menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Tapi bayangan di kaca tetap menampilkan 2 sosok berdiri berdampingan. Satunya aku. Satunya, Rangga. Aku memutuskan untuk berpikir logis. Mungkin aku stres. Mungkin trauma karena kehilangan. Aku pergi ke kamar mandi, membasuh wajah dengan air dingin. Tapi ketika aku menatap cermin, jantungku hampir berhenti. Di pantulan itu, Rangga berdiri di belakangku. Wajahnya tanpa ekspresi. Matanya kosong. Dan yang paling menakutkan, di refleksi cermin, aku tidak bergerak, padahal tubuhku sudah berlari menjauh. Aku menjerit. Cermin retak ketika aku menjatuhkan sikat gigi ke lantai. Lampu berkedip. Listrik tiba-tiba padam. Gelap total. Hanya suara hujan dari luar, dan desah napas di belakangku. Kamu kangen, kan, Mar? Aku tak sanggup menoleh. Tapi tangan dingin menyentuh bahuku, pelan, seperti seseorang yang menenangkan. Namun ketika aku menatap ke bawah, tidak ada bayangan tangan sama sekali. Aku lari ke ruang tamu, menyalakan korek, lalu memandang sekeliling. Rangga sudah tidak ada.
Aku duduk di lantai, napasku tersengal. Kupandangi foto kami berdua di rak. Foto itu, yang sebelumnya kami ambil saat liburan di pantai, kini berubah. Wajah Rangga dalam foto itu tampak menghitam, terbakar. Dan di belakang kami, ada sesuatu seperti kabut hitam berbentuk manusia. Aku mulai merasa bukan hanya ketakutan, tapi juga bingung. Kalau Rangga benar-benar sudah mati, bagaimana bisa aku melihat, mendengar, bahkan hampir menyentuhnya? Tapi kalau dia masih hidup, siapa yang aku kubur tadi siang? Aku mencoba menghubungi Randy lewat ponsel. Sinyal hilang total. Layar hanya menampilkan glitch aneh seperti televisi rusak. Tapi di sela noise itu, muncul tulisan. Dia belum tenang, Damar. Aku menjatuhkan ponsel, langsung menatap ke arah ruang tamu. Lampu tiba-tiba menyala lagi. Dan di kursi itu, kursi tempat Rangga duduk tadi, ada setangkai bunga Kamboja basah dengan tanah kuburan di bawahnya. Aku tidak tidur malam itu. Aku duduk di lantai, menatap bunga itu sampai matahari pagi muncul. Cahaya menembus tirai, tapi hawa dingin tidak pergi. Di dinding belakang tempat Rangga duduk semalam, ada bekas telapak tangan, tanahnya masih lembab. Aku tahu apa yang kulihat malam itu bukan sekadar mimpi. Ada sesuatu yang belum selesai. Entah itu urusan Rangga, atau urusanku sendiri. Keesokan paginya, aku memutuskan pergi ke rumah keluarganya untuk memastikan semuanya. Tapi sebelum keluar, aku menoleh sekali lagi ke ruang tamu. Dan aku membeku. Di meja kopi, di atas bunga Kamboja tadi, kini ada secari kertas lusuh. Tulisan tangan Rangga. Hurufnya gemetar, tapi jelas. Terima kasih udah dateng ke pemakamanku. Tapi kenapa kamu ninggalin aku sendirian di sana, Mar? Aku tidak tahu harus berpikir apa lagi. Tenggorokanku kering. Kertas itu kutinggalkan di meja dan aku segera keluar. Tapi saat menutup pintu, aku mendengar langkah kaki dari dalam rumah. Pelan, menyeret, berat. Dan suara itu lagi. Aku belum pulang sendirian, Mar. Kita bareng lagi, kan? Sudah 2 hari sejak malam itu. Sejak aku melihat Rangga duduk di ruang tamu, dengan tubuh yang dingin dan senyum yang tak wajar, aku hampir tidak tidur sama sekali. Aku pikir semua akan tenang setelah matahari terbit. Tapi aku salah. Justru sejak hari itu, semua hal di sekitarku mulai berubah. Pagi itu, aku bangun dengan kepala berat. Rumahku terasa lebih lembab dari biasanya. Aroma tanah basah dan bunga Kamboja, entah kenapa memenuhi setiap ruangan. Padahal jendela tertutup rapat. Aku melangkah ke dapur. Segelas kopi yang kubuat semalam masih ada di meja. Tapi saat ku minum, rasanya basi, padahal baru semalam. Dan yang lebih aneh, cangkirnya sudah berdebu. Seolah sudah berhari-hari tidak tersentuh. Aku menatap jam dinding, pukul 8.13. Tapi detiknya tidak bergerak. Jarumnya macet di posisi yang sama. Dan ketika aku menempelkan telinga, detak jam itu masih terdengar. Tik, tok, tik, tok. Padahal jarumnya tidak berpindah sedikit pun. Aku keluar rumah untuk menenangkan pikiran. Jalan desa terlihat sepi, tapi ada sesuatu yang terasa salah. Anak-anak yang biasanya bermain di ujung gang, tidak ada. Warung Bu Siti yang selalu buka pagi, tertutup. Dan ketika aku mencoba menyapa tetangga yang lewat, dia hanya menatapku lama, lalu berjalan cepat tanpa menjawab. Aku mulai merasa, mungkin aku yang berubah. Mungkin wajahku sudah tidak sama. Siangnya, aku memutuskan untuk menyalakan televisi. Mungkin berita bisa mengalihkan pikiranku. Tapi ketika layar menyala, salurannya penuh gangguan. Gambar seperti glitch, lalu tiba-tiba muncul wajah penyiar berita lokal. Namun yang dia ucapkan membuat darahku berhenti mengalir. Telah ditemukan korban kecelakaan tunggal bernama Rangga Wibisono, warga desa Cempaka. Kecelakaan terjadi hari ini, sekitar pukul 2 dini hari. Aku terdiam. Hari ini? Bukan 3 hari lalu? Aku menatap layar dengan napas tercekat. Penyiar itu melanjutkan. Korban meninggal di tempat. Diduga mobilnya kehilangan kendali karena rem blong. Jenazah akan dimakamkan sore ini. Aku menatap jam lagi. Jarumnya masih di angka pukul 8.13. Belum bergeser sedikit pun.
Aku mematikan TV dan berlari ke kamar. Kupandangi ponselku, mencoba mencari kabar dari grup teman-teman. Tapi semua pesan WhatsApp dari mereka hilang. Yang tersisa hanya satu chat dari nomor tak dikenal, dikirim jam 2.17 dini hari. Damar, tolong jangan buka pintu kalau aku datang. Nomor itu, aku tahu betul, nomor Rangga. Aku duduk lama di tepi kasur, menatap lantai. Pikiranku kacau. Aku bahkan tak yakin lagi mana yang nyata. Saat itu, sesuatu menarik perhatianku, cermin di sudut kamar. Cerminnya tampak berembun, padahal udara di ruangan kering. Dan di balik embun itu, samar-samar aku melihat bayangan seseorang berdiri di belakangku. Aku pelan-pelan menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi pantulan di cermin masih menunjukkan dua orang. Bayanganku, dan satu sosok lain yang menatapku dengan mata kosong. Rangga. Malamnya, aku mencoba menulis kejadian-kejadian itu di buku catatan, berharap bisa mencari logika. Tapi setiap kali kutulis namanya, huruf-hurufnya berubah sendiri. Rangga menjadi Damar. Aku hapus. Aku tulis lagi. Masih sama. Setiap kali kutulis nama Rangga, tulisan itu berubah menjadi namaku sendiri. Jadi siapa yang sebenarnya mati? Pikirku dalam hati. Aku menutup buku itu dengan gemetar. Di luar, suara azan maghrib terdengar sayup. Tapi anehnya, suara itu seperti datang dari arah belakang rumah, bukan dari masjid. Dan di sela-sela azan itu, ada suara lain. Pelan. Serak. Seperti seseorang yang memanggilku dari tanah basah. Mar, buka pintunya, Mar. Aku langsung berdiri. Keringat dingin menetes di pelipis. Kakiku berat tapi aku tetap berjalan ke arah pintu belakang. Suara itu makin jelas. Mar, jangan biarin aku di luar sendirian. Aku menempelkan telinga ke daun pintu. Tiba-tiba, suara ketukan 3 kali. Tok, tok, tok. Persis seperti yang kudengar dari dalam peti di pemakaman dulu. Aku membeku. Dan di sela ketukan itu, ada bisikan pelan. Kita kan janji, Mar, bareng terus. Sampai mati. Aku spontan mundur. Menahan napas. Tapi dari bawah pintu, air hitam pekat merembes keluar, membentuk genangan di kakiku. Aromanya busuk. Dan dari genangan itu, muncul setangkai bunga Kamboja yang sama seperti sebelumnya. Aku langsung berlari ke kamar dan menutup diri. Aku tahu, apapun yang terjadi, itu bukan manusia. Tapi malam itu, tepat sebelum aku tertidur karena lelah, aku mendengar sesuatu di luar jendela. Suara langkah 2 orang. Pelan. Berbarengan. Satu berat, satu menyeret. Dan di sela hujan yang mulai turun, terdengar suara lirih yang memanggil. Besok, kita ke rumahku lagi ya, Mar. Aku udah siap pulang. Aku menutup telinga. Tapi kata-kata itu terus terulang di kepalaku. Seperti gema yang tidak mau berhenti. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan aneh. Kepalaku berat, dan saat membuka mata, aku sadar, aku tidak tidur di kamar. Aku tidur di lantai ruang tamu, di dekat kursi tempat Rangga pernah duduk. Bunga Kamboja yang semalam kutinggalkan di meja, kini hilang. Aku mencoba berdiri, tapi tubuhku lemas. Suara langkah kaki terdengar dari dapur, pelan sekali, seolah ada seseorang berjalan tanpa alas kaki. Aku menahan napas dan mengintip. Tapi yang kulihat bukan manusia. Bayangannya ada, tapi sosoknya tidak. Bayangan itu bergerak di dinding, berjalan melewati meja makan, padahal tidak ada siapapun di sana. Saat aku mendekat, bayangan itu berhenti, lalu perlahan menoleh ke arahku. Aku panik. Kuambil jaket, lalu keluar rumah secepat mungkin. Aku tahu, kalau aku terus di sana, aku bakal gila. Tujuanku cuma satu, rumah keluarga Rangga. Rumah itu tidak jauh dari kontrakanku. Aku sudah sering ke sana dulu, tapi entah kenapa kali ini terasa asing. Saat aku mengetuk pintu, ibunya Rangga yang membuka. Wajahnya pucat, tapi bukan karena sedih, lebih kebingung. Damar, kamu dari mana aja? Nak, katanya kamu sakit, udah beberapa hari nggak kelihatan. Aku terdiam. Sakit? Ibu, Rangga di mana, Bu? Dia tersenyum samar.
Loh, Rangga kan di rumah kamu? Katanya dia nginep di sana dulu. Aku terpaku. Bu, tapi, Rangga, udah meninggal. Aku sendiri yang nganter jenazahnya ke kubur. Wajah ibu itu langsung berubah. Tangannya gemetar. Jangan ngomong sembarangan, Nak. Rangga baru aja kesini pagi tadi. Dia ngasih uang belanja, terus bilang mau balik ke kamu. Aku merasa dunia berhenti berputar. Aku berlari ke ruang tamu, menatap foto keluarga di dinding, dan mataku membelalak. Di foto itu, ada aku dan Rangga, tapi wajahku hitam kabur, seperti terbakar di bagian tengah foto. Aku gemetar, lalu memutar pandangan ke arah ibu Rangga. Bu, foto ini kenapa? Belum sempat aku bicara, ibu itu menatapku dengan air mata mengalir. Damar, kamu nggak sadar, ya? Hari itu, waktu kecelakaan, kamu juga ada di mobil yang sama. Kalimat itu menghantamku seperti petir. Aku mundur, jantungku berdetak keras. Aku ikut, tapi aku masih hidup. Bu, aku masih bisa bicara. Ibu itu hanya menatapku, suaranya pelan, bergetar. Kata orang-orang, yang mereka temuin di dalam mobil cuma satu jenazah. Tapi sopir truk bilang, sempat lihat 2 orang di mobil itu sebelum nabrak. Satu langsung keluar, satu lagi diam, di kursi penumpang. Aku teringat. Malam kecelakaan. Telepon dari Rangga. Aku yang menolak ikut karena sedang lembur. Tapi di kepalaku, tiba-tiba muncul bayangan baru. Seperti potongan memori yang muncul entah dari mana. Aku melihat diriku sendiri duduk di kursi penumpang mobil, tertawa bersama Rangga. Lalu lampu besar truk menyilaukan, suara rem berdecit, dan semuanya gelap. Aku menjerit. Tanganku gemetar. Aku masih hidup. Aku masih di sini. Tapi saat aku menatap tangan sendiri, ujung jariku mulai berwarna abu-abu. Seperti kulit orang yang membusuk perlahan. Aku menatap ibu Rangga lagi, dan dia menatapku dengan wajah ketakutan. Damar, jangan dekat-dekat, kamu bukan. Suaranya tertahan. Kamu bukan manusia lagi. Aku lari keluar dari rumah itu. Udara siang tiba-tiba berubah jadi gelap, mendung berat. Langit seperti menutup mata. Aku berlari tanpa arah, hingga akhirnya tiba di tempat yang paling ingin kuhindari, kuburan Rangga. Kuburannya basah, bunga taburannya masih segar. Tapi tanah di atasnya terbelah sedikit, seperti baru saja digali dari dalam. Aku berlutut, tangan gemetar, memegang nisan itu. Rangga, kenapa lo ngelakuin ini? Kenapa lo balik? Hening. Tapi kemudian terdengar suara lirih dari bawah tanah. Karena gue nggak sendirian waktu itu, Mar. Lo janji nggak bakal ninggalin gue. Tapi lo duluan yang pergi. Tanah di depanku mulai bergerak. Aku mundur perlahan. Tangan pucat muncul dari dalam tanah, meraih udara. Jari-jarinya kaku, tapi kuat. Lalu kepala Rangga muncul, kotor, basah tanah, tapi dengan mata terbuka menatapku. Sekarang gantian, Mar. Gue yang hidup, lo yang nyusul. Aku berteriak dan mundur sejauh mungkin. Tapi sekeliling kuburan mulai gelap, kabut naik dari tanah, menutup pandangan. Saat aku menatap ke bawah, tanah di sekitarku berubah. Aku bukan lagi berdiri di atas rumput, tapi di atas tumpukan batu nisan yang tertulis namaku sendiri. Damar Prasetyo, 1997-2025. Sahabat sejati tak pernah benar-benar pergi. Suara Rangga bergema di kepalaku. Lo nggak pernah pulang, Mar, dari malam itu. Lo cuma lupa. Dunia berputar. Semua jadi hitam. Lalu aku terbangun lagi, di rumah. Ruang tamu, kursi rotan, dan bunga Kamboja di meja. Persis seperti malam pertama kali Rangga muncul. Dan di depanku, Rangga duduk dengan tenang. Kali ini dia tidak tersenyum. Matanya kosong, tapi menatap langsung ke mataku. Sekarang lo ngerti, kan? Katanya pelan. Yang lo antar ke kubur waktu itu, bukan gue. Sejak hari itu, aku tidak pernah bisa membedakan antara mimpi dan nyata. Setiap kali membuka mata, suasananya berubah-ubah. Kadang aku di rumah.
kadang di kuburan, kadang di dalam mobil yang hancur. Dan di setiap tempat itu, ada Rangga. Kadang dia duduk di kursi tamu, memandangi televisi yang tidak menyala. Kadang dia berdiri di depan pintu kamar, menatapku lama tanpa bicara. Tapi yang paling membuatku takut adalah setiap kali aku menatap cermin, aku tidak melihat diriku sendiri. Yang kulihat, Rangga. Malam itu, aku memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Aku menyiapkan dupa, bunga Kamboja, dan foto kami berdua. Aku ingat ucapan orang-orang kampung, roh yang tak tenang akan pulang di malam ketujuh. Dan malam ini adalah malam ketujuh sejak pemakaman Rangga. Aku duduk di lantai ruang tamu, menyalakan lilin satu persatu. Udara di sekitarku dingin dan berat. Jam dinding berhenti tepat di pukul 00. Aku berbisik, "Rangga, kalau lo masih di sini, gue mohon, tunjukin kenapa lo balik." Hening. Tapi tiba-tiba lampu di ruang tamu padam serentak. Hanya cahaya lilin yang bergetar di tengah ruangan. Dan di seberang meja, kursi itu bergerak sendiri. Perlahan, seperti ada yang baru saja duduk di sana. "Gue nggak balik buat ganggu lo, Mar." Suara itu muncul dari balik kegelapan. Lembut, tapi jelas. "Gue balik karena janji lo belum lo tepati." Aku menahan napas. "Janji? Janji apa, Rangga?" Bayangan itu menatapku dari seberang cahaya lilin. Kini aku bisa melihat bentuknya, wajah Rangga, tapi separuh hitam legam, seperti terbakar. "Lo janji bakal nyari kebenaran soal kecelakaan itu," katanya. "Tapi lo malah lari." Kata-katanya seperti menusuk dadaku. Aku berusaha mengingat. Tapi kepalaku sakit. Seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Aku nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. "Lo tahu, Mar. Lo cuma nggak mau ngakuin." Cahaya lilin bergetar lebih kuat. Di dinding, bayangan dua sosok muncul, aku dan Rangga, tapi perlahan bayangan itu menyatu. Satu wajah, dua mata, dua suara. Semuanya berbaur jadi satu. Tiba-tiba, aku melihat potongan ingatan lain. Bukan malam kecelakaan, tapi beberapa jam sebelumnya. Kami bertengkar. Aku dan Rangga. "Lo nggak ngerti, Mar? Gue nggak curang." "Jangan bohong, Rang. Semua orang tahu proyek itu hasil kerja gue, bukan lo?" Aku menatapnya dengan marah. Rangga balas menatap dengan kecewa. "Gue nganggep lo saudara, tapi lo lihat gue kayak musuh." Aku pergi meninggalkannya malam itu, tapi dia menyusulku. Di mobil. Masih dengan emosi yang belum reda. "Lo mau buktiin apa sih?" Aku ingat berteriak. "Kalau gue yang salah, buktiin aja." "Oke," katanya. "Gue bakal buktiin." Dan di detik itulah, truk dari arah berlawanan menabrak. Aku menutup mata, dan air mata menetes tanpa sadar. Jadi, semua ini karena gue. Bayangan Rangga mendekat, wajahnya kini lebih jelas. "Enggak, Mar. Ini bukan salah siapa-siapa. Tapi lo harus sadar, siapa yang sebenarnya nggak bisa pergi." Aku menatapnya dalam-dalam. "Lo bilang, bukan lo yang gue kubur waktu itu." Dia mengangguk perlahan. "Karena yang mereka kubur adalah lo." Suara itu menggema di seluruh ruangan. Angin bertiup keras dari arah jendela, meniup semua lilin sampai padam. Ruang tamu gelap total. Tapi di tengah kegelapan, aku bisa melihat tubuhku sendiri. Duduk diam, mata terbuka, tanpa cahaya kehidupan. Dan Rangga menatapku dari belakang tubuh itu. "Sekarang lo tahu, kan? Gue cuma bantu lo nyadar. Sekarang, waktunya lo pulang." Aku tidak melawan. Tubuhku terasa ringan. Semua rasa takut perlahan berubah jadi tenang. Aku melangkah keluar dari rumah. Tapi ketika kulihat ke belakang, rumah itu sudah berubah jadi gelap dan kosong. Tidak ada aku di sana. Tidak ada Rangga. Hanya satu lilin yang masih menyala, di meja ruang tamu. Dan di sampingnya, foto kami berdua. Yang kali ini, kedua wajahnya utuh. Beberapa hari kemudian, warga menemukan rumah kontrakan itu terbuka. Di dalamnya hanya ada kursi rotan, beberapa bunga Kamboja kering, dan sebuah surat di atas meja, bertuliskan tangan.
Aku sudah menepati janji, Rang. Sekarang giliran aku yang pergi dengan tenang. Damar. Sudah seminggu sejak malam itu. Tapi di dunia ini, waktu terasa berbeda. Tidak ada matahari, tidak ada malam. Hanya kabut kelabu yang terus mengambang di udara, dan langkah-langkahku yang bergema di jalan sepi tanpa arah. Aku berjalan entah kemana, tidak lapar, tidak lelah, tidak takut. Hanya rasa, hampa. Sesekali, aku melihat orang-orang melintas di kejauhan. Ada yang membawa belanjaan, ada yang menuntun motor. Aku mencoba menyapa mereka, tapi tak satu pun menoleh. Aku berjalan melewati mereka, dan menyadari, tubuhku tembus cahaya. Aku bukan di dunia yang sama lagi. Sampai akhirnya, aku tiba di tempat yang familiar. Sebuah pemakaman kecil di pinggir kota. Aku berhenti di depan satu nisan. Tulisan di batu itu mulai memudar karena embun, tapi aku masih bisa membacanya jelas. Damar Prasetyo, 1997-2025. Sahabat sejati tak pernah benar-benar pergi. Aku berlutut di sana. Tanganku menyentuh tanah basah itu, dan anehnya, terasa hangat. Di sekitarku, daun Kamboja berguguran. Bau tanah bercampur dupa samar, seperti aroma dari dunia yang belum selesai meninggalkan ingatan manusia. Jadi, ini tempat gue sekarang, ya, gumamku pelan. Tiba-tiba terdengar langkah kaki di belakang. Aku menoleh. Rangga. Kali ini wajahnya berbeda. Tidak lagi pucat, tidak lagi rusak. Dia tampak seperti dulu. Bersih, tersenyum, tapi matanya tenang, seolah tanpa beban. Akhirnya lo sadar juga, Mar, katanya. Gue cuma nunggu lo di sini. Aku tersenyum lemah. Jadi, semua ini, cuma karena gue belum bisa nerima, ya? Rangga mengangguk. Lo terlalu nyalahin diri sendiri. Tapi semua udah ditakdirin. Mar, kecelakaan itu bukan salah lo, bukan salah siapa-siapa. Tuhan cuma pengen lo ngerti, kalau kadang, perpisahan gak berarti akhir. Aku menunduk, air mata jatuh tanpa suara. Tapi gue takut. Rangga, kalau gue pergi, apa gue masih bakal inget lo? Rangga menepuk bahuku dengan lembut. Kalau persahabatan kita tulus, lo nggak perlu inget. Karena di tempat selanjutnya, kita bakal ketemu lagi. Angin berhembus pelan. Daun-daun Kamboja beterbangan, membentuk pusaran kecil di sekeliling kami. Langit di atas mulai berubah, dari abu-abu jadi putih bersinar. Rangga melangkah mundur, menatapku sambil tersenyum. Lo udah nepatin janji, Mar. Sekarang giliran gue yang nganter lo pulang. Cahaya semakin terang. Tubuhku perlahan terasa ringan, seolah melayang. Tapi sebelum semuanya benar-benar hilang, aku melihat satu hal terakhir. Foto kami berdua di atas nisan, diletakkan seseorang baru saja datang. Aku menatapnya lebih dekat. Foto itu kini utuh, tanpa bayangan hitam. Dan di samping foto itu, ada bunga Kamboja segar. Dengan tulisan kecil di kertas putih. Untuk sahabatku, Damar. Terima kasih sudah menepati janji. Oh Rangga. Dunia memudar jadi putih seluruhnya. Tidak ada suara, tidak ada rasa. Hanya kedamaian. Tapi entah kenapa, dari kejauhan aku masih bisa mendengar suara seseorang berbisik. Kadang, yang paling menakutkan bukan kematian, tapi kenyataan bahwa kita tidak sadar kalau sudah mati. Dan di detik itu juga, aku tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Karena akhirnya aku tahu, aku sudah pulang.